Baik, selamat pagi sahabat Pusdiklat. Kali ini kita kembali berbincang santai ya terkait Pusdiklat ataupun terkait ASN. Dan hari ini kita kedatangan tamu profesional kali ini. Dan ini juga sahabat saya. Jadi kembali bertemu dengan Bapak Anang Triyono. Selamat pagi Pak Anang Triyono. Pagi. Oke. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Nah, Pak Anang Triyono ini merupakan Kepala Divisi Operasional Umum dan Pengadaan BPKH. Betul ya Bapak? Benar. Nah, jadi saya masih BPS, Pak Anang ini sudah kemana-mana nih ininya ya. Melalang buananya, ilmunya sudah dapat dari mana-mana dan terakhir ini di BPKH. Baik Pak Anang, mungkin saya akan menanyakan lah bagaimana beberapa insight dari Bapak ya terkait yang pertama mungkin terkait profesionalisme ASN ya Pak ya. Nah, saat ini kan seringkali peserta Latsar CPNS nih ya Pak ya, idealismenya tinggi tapi untuk menghadapi tantangan kembali ke unit kerjanya itu mungkin semangat berorientasi pelayanannya atau akuntabelnya itu bagaimana agar bisa terjaga hingga visi organisasi bisa tercapai menurut Pak Anang? Monggo. Baik, terima kasih Bu Pungki. Salam insan Pusdiklat, BPS, dan yang lainnya. Baik, terima kasih Bu Pungki. Kita ketahui bersama bahwa Gen Z ini kebanyakan dari mayoritas dari peserta CPNS BPS ini adalah Gen Z, ya kan, Gen Z. Nah, kita tahu bahwa Gen Z ini memiliki sesuatu yang kita tidak miliki, Iya, Bu Bungki. Kita menyadarilah untuk keilmuan, untuk agility dan nah, ya, lain-lain. betul. Itu mereka lebih agile lah ya. Iya. Lebih. Hanya mungkin mereka pada tataran ini ya, adab kesopanan, attitude itu yang harus dibina oleh atasan Iya. gitu agar lebih profesional. Nah, mereka juga ada gap ya dengan kita. Gap artinya kok gini sih atasannya karena sudah beda puluhan tahun mungkin. Iya. Saya tadi sampaikan anak saya juga udah CPNS jadi ya kita emang mungkin setengah tahun dari usia kita. Iya, Jadi betul Pak. eh, Eranya udah berbeda ya Pak eranya ya. udah berbeda. Jadi kita yang sebagai senior itu ya membina juniornya dengan Iya. baik. Kita harus memahami karena kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Karena pasti ada dan nggak mungkin ada kekurangan semua. Pasti ada kelebihannya dan itu yang harus dibina dan dioptimalkan dengan baik gitu Bu Bungki. Oke. Itu jadi ini tadi Pak agar orientasi pelayanan Iya, akuntabelnya benar. bisa terus terjaga, Benar. mungkin dari pimpinan Untuk memberikan pembinaan yang ini memahami lah kelebihan kekurangan dari CPNS tadi agar profesional di tempat bekerjanya gitu Bu oke Bungki. Pak ya. Iya. Jadi memang harus ini ya Pak karena memang eranya yang berbeda, Ini yang berbeda. dari pimpinan pun juga harus Benar. sudah memahami juga. Memahami, harus tahu lah gitu. Iya. Bu Baik Bapak. Bungki, ya. Kemudian sama sih sebenarnya dikaitkan dengan tadi Gen Z ini kan memang yang secara skill kemampuan digital, Iya. kemudian teknologi, melek digitalnya Nah, itu digital sudah tinggi. lebih cepat seperti yang Bapak sampaikan tadi, Iya. agile gitu ya. Agile, gitu. Jadi memang kalau dikaitkan dengan profesionalisme ASN tadi, menurut Bapak kan ada definisi profesionalisme ASN yang salah satunya etika gitu ya Pak ya. Oke. Baik. Jadi mungkin dari Bapak kalau ada pesan-pesan lain menurut dari Pak Anang terkait dari Pusdiklat sendiri Pak untuk Ya, ini Bu Pusdiklat Bungki, BPS ini ya. Pusdiklat BPS ini sesuatu yang sangat sangat strategis Bu Bungki. Jadi disinilah letak
kader-kader penerus bangsa, Ya. khususnya di bidang statistik ini. Jadi kalau zaman dulu kan mungkin Pusdiklat BPS itu menerima calon peserta dari instansi lain ya, nggak tahu Ya. kalau sekarang ya Bu Pungki ya. Ya. Jadi mohon untuk Pusdiklat BPS ini juga menyesuaikan diri gitu Bu Pungki. Oke. Jadi apa kebutuhan dari klien, dari Oh, apa pihak luar eksternal untuk bisa memanfaatkan teknologi, baik itu teknologi apa komputerisasi di sini yang sudah sangat canggih maupun dari para wideaswara di Pusdiklat ini. Saya kira tidak menutup kemungkinan insan-insan BPKH juga bisa menerima diklat oke, apa baik. materi diklat di di BPS ini Ya. karena eh, beberapa pekerjaan tentang investasi tentang apa namanya penempatan dana haji itu juga perlu ilmu statistik Statistik, oke gitu Bapak. Bu Pungki. Jadi tidak mungkinlah kami dari insan BPKH yang berlatar belakang statistik itu bisa memberikan edukasi kepada tim kami gitu, tidak mungkin karena tidak cukup waktu maupun energi dan apa kolaborasi seperti itu. Mungkin di ini bukan mungkin ya, ada peluang lah, Ya, peluang ya. untuk kolaborasi ya, Kolaborasi kerjasama sinergitas gitu ya antara Pak ya. Pusdiklat BPS Dan dengan BPKH gitu, oke. Bu Pungki, untuk apa pembekalan ilmu-ilmu statistik terapan gitu Ya. bagi insan BPKH gitu. Jadi ada peluang yang kedepannya saya kira baiklah untuk apa namanya strategi memajukan atau mengembangkan dana haji ini. Oke. Demikian Bu Pungki. Oke, Pak Ya, Anang. Jadi memang bukan hanya di lingkup BPS internal saja, ya, kemudian eksternal. eksternal Selama sangat ini juga penting. mungkin sudah eksternal, tapi mungkin belum Nah, ini diperluas lagi gitu ya Pak ya, sampai ke diperluas. Ya, BPKH. Semoga bisa bekerja sama, amin. Terima berkolaborasi kasih. terkait Ya, untuk pembelajaran khususnya literasi statistik gitu benar. ya Ya, Bapak. saya kira tidak hanya BPKH ya Bu Pungki Iya, ya. Jadi seperti instansi lain seperti Bank Indonesia, iya, terus OJK, LPS, bahkan Danantara pun saya kira sangat memerlukan ini memerlukan Bu ya, ya Pungki betul. untuk Pusdiklat BPS ini apa bisa memberikan apa kontribusi eh, Pembelajaran keilmuan ya ya. pembelajaran kepada insan BI, OJK, LPS dan Danantara. Demikian Oke. Bu Pungki. Ya. Oke, baik Pak Anang. Mungkin yang terakhir ya, satu lagi terkait saat ini kan BPS sedang menuju eh, corporate university ya. Oh ya Nah, ya ya, mungkin ya. dari Pak Benar. Anang bisa Korpu memberikan ya. insight atau gagasan atau seperti apa? Silakan. Ya, baik, terima kasih Bu Pungki. Corporate University sudah juga dilakukan oleh KL lain ya Bu Iya, Pungki betul Bapak. ya. Nah, namun saya kira untuk Pusdiklat BPS ini harus apa mencirikan yang tidak dimiliki oleh Oh, corporate ciri khas gitu ya Pak ya, ya korpu karakteristik gitu ya Bapak. KL lain, jadi tidak hanya apa namanya jadi punya karakteristik yang berbeda yang Iya, tidak dimiliki khas gitu gitu ya Pak ya. khas Ah, oke. apanya misalkan di bidang statistiknya, statistik for business, Iya, statistik for misalkan kesehatan for healthy. Saya ingat itu sekitar mental gitu. benar gitu, Oke. jadi saya kira perlu lah itu kan ada alumni AIS yang ngambil S3-nya tentang biostatistik ya, Oh, Pak oke. Made Arjana itu, Iya. Pak Dokter itu. Jadi saya kira itulah. Jadi mungkin lembaga lain itu juga memerlukan pusdiklat Oke, itu, siap, Pak. baik itu di WHO, mungkin UNICEF dan UNFPA itu pasti memerlukan pusdiklat Iya. BPS ini juga kalau memiliki kehandalan yang tidak dimiliki oleh pusdiklat lain, Oh, korpu yang lain oke, gitu. Bapak. Jadi Iya. perlu dicari lah ya, Pak Ciri ya, apa khasnya sih yang ciri ya khas karakteristik. adanya Oh, di RE ini. oke. Jadi begitu ada apa? Oh, ini Pusdikat BPS nih, sudah Iya, kelihatan gitu ya, benar Pak. Bu Megi. Iya. Oke, baik. Sahabat Pusdiklat, demikian bincang santai dengan Pak Anang Triyono. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Semoga kembali. apa yang Bapak sampaikan menjadi apa dapat
mendapatkan kami jadikan insight untuk Pusdiklat BPS untuk lebih maju. Baik, terima kasih kembali sahabat Pusdiklat. Selamat pagi, sampai bertemu di lain kesempatan. Iya, Terima kasih. Ini apa statistiknya apa ini ya SE-nya? SE. Salam SE. Salam SE, sahabat Pusdiklat.